ولهذا جاء في الحديث يزيدك إيمانا على الإيمان. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. Ana ucapkan kepada segenap jamaah yang dimuliakan Allah, ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala yang kembali mempertemu dan mengumpulkan kita di dalam tempat yang paling ia cintai di atas permukaan buminya ini. Karena di dalam hadis riwayat al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal biladi ila Allah masajiduha." Sesungguhnya tempat yang paling Allah cintai di atas permukaan buminya adalah masjid. Untuk kembali melanjutkan talabul ilm, atafaqquh fid din, dan atawasi bil haqqi wa tawasi bis sabr di antara kita. Kita memohon kepada Allah Jalla wa Ala agar Allah Jalla wa Ala menjadikan kita semua yang sedang berkumpul di dalam rumahnya yang mulia ini dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadits qudsi riwayat al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang hasan dari Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirijina fiyya wal mutabadilina fiyya." Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan yang lalu Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala di dalam kitabnya yang sedang kita kaji, Ahaditsu Islahil Qulub, hadis-hadis yang memperbaiki hati, beliau menyampaikan kepada kita hadis yang keempat yang berbicara tentang 3 rukun ibadah, di mana setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba tidak akan diterima oleh Allah Jalla wa Ala tanpa 3 rukun tersebut, yaitu al-mahabbah wal-raja wal-khauf, cinta kepada Allah, optimis dan takut kepadanya. Telah beliau jelaskan kepada kita beberapa dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ucapan sebagian ulama salaf yang menerangkan kepada kita tentang 3 rukun ibadah ini, al-mahabbah wal-khaufu wal-raja, cinta, optimis dan takut kepada Allah Jalla wa Ala. Berikut ini, sebelum kita berpindah ke hadis yang kelima, saya bacakan ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim yang sangat indah dan disebutkan oleh Syekh di akhir bahasan hadis yang kelima ini atau yang keempat ini. Kata beliau, qala Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, al-qalbu fi sayrihi ila Allah azza wa jalla bimanzilati at-ta'ir. Sesungguhnya hati seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah Jalla wa Ala itu seperti seekor burung. Sebelum ana teruskan jamaah dimuliakan Allah, di sini ada hal yang seyogyanya kita renungkan bersama. Beliau mengatakan hati itu di dalam perjalanannya menuju Allah. Ingat, menuju Allah. Karena hati tidaklah diciptakan kecuali untuk mengingat sang penciptanya. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala mengatakan, innama khuliqal qalbu lidzikri khaliqihi. Tidaklah hati itu dicipta kecuali untuk mengingat sang penciptanya. Maka segala sesuatu yang dapat melupakan kita dari Allah Jalla wa Ala, hendaknya kita tinggalkan. Di dunia ini mungkin banyak orang tidak menyesal telah meninggalkan Allah demi secuil dari dunia yang semu ini. Tetapi di hari kiamat nanti berbeda jamaah. Allah Jalla wa Ala berfirman di akhir-akhir surat Taha, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Kata Al-Imam, fala yadhillu wa la yashqa, kata Abdullah bin Abbas, tidak akan sesat yaitu di dunia, wala yashqa, tidak akan celaka yaitu di akhirat, di alam barzakh dan di hari kiamat kelak.
Namun barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang bangka, yang sengsara. Ini sudah merupakan ketetapan dari Allah jemaah. Jangan coba-coba. Tidak ada yang berpaling dari Allah kecuali sengsara hidupnya. Andai kata terlihat ada orang yang terlihat bahagia hidupnya sementara mereka berpaling dari Allah, demi Allah sejatinya mereka sedang menyembunyikan kesengsaraan yang mereka rasakan. Nah, dan kebahagiaan yang mereka rasakan adalah kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah istidraj dari Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah riwayat, Nabi ditanya tentang seseorang yang semakin bermaksiat kepada Allah, semakin Allah bukakan dunia untuknya. Maka Nabi mengatakan, apabila engkau melihat seseorang bermaksiat kepada Allah dan Allah tetap berbuat baik untuknya, maksudnya perkara dunia, maka ketahuilah itu adalah istidraj dari Allah Jalla wa'ala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengistidraj mereka, memperdayakan mereka. Membuat mereka tertipu dengan keadaan mereka sendiri. Dalam keadaan buta sementara lihat. Ayat ini menerangkan kepada kita bahwasanya di hari saat manusia dibangkitkan dibangkitkan dari kuburan mereka dan digiring ke padang mahsyar, banyak dari mereka yang kehilangan pandangan, yang berubah menjadi buta dan tidak dapat melihat meskipun ketika di dunia mereka mampu melihat. Maka sebagian mereka bertanya, lima hasyarutani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Sementara ketika di dunia aku dapat melihat, tidak buta. Maka Allah menjawab, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Karena ketika di dunia telah datang kepadamu ayat-ayat kami. Baik ayat-ayat Allah yang kauniyah, seperti gempa, tsunami, banjir bandang, dan berbagai bencana alam lainnya. Ataukah ayat-ayat syar'iyah, ayat-ayat Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan kepadanya. Engkau tinggalkan, engkau lupakan. Fakadzalikal yauma tunsa. Maka pada hari ini demikian juga engkau dilupakan. Kalau Allah telah melupakan seseorang hamba, maka siapakah yang akan peduli kepadanya jemaah? Dia dilupakan oleh Sang Pencipta dunia dan akhirat. Dia dilupakan oleh Sang Pemilik surga dan Pencipta neraka. Dan dilupakan di saat dia sangat membutuhkannya. Di saat dia sedang dibangkit di hari kiamat dari kuburannya dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak tersunat, tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan matahari sejarak 1 mil darinya. Dan yang melupakannya adalah zat yang innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di sini mengatakan, hati seorang hamba itu dalam perjalanan yang menuju Allah Jalla wa'ala. Ini hendaknya selalu tertancap di dalam hati kita. Kita di dunia ini hendaknya selalu di dalam perjalanan menuju Allah Jalla wa'ala. Innama khuliqal qalbu li dzikri khaliqihi. Seperti yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala tadi. Tidaklah hati itu dicipta kecuali untuk mengingat Sang Penciptanya. Maka kata beliau, bimanzilatit ta'ir. Hati seorang mukmin di dalam perjalanan yang menuju Allah Jalla wa'ala itu bagaikan seekor burung. Fal mahabbatu ra'suh. Cinta kepada Allah adalah kepalanya. Wal khauf war raja'u janahah. Dan khauf, sifat takut, beserta roja, optimis kepada Allah adalah 2 sayap baginya. Famata salimar ra'su wal janahan fattayru jayyidut tayran. Kapan seekor burung itu memiliki kepala yang sehat, yang sempurna, dan 2 sayap yang sempurna, maka dia akan terbang dengan bagus. Demikian pula seorang muslim. Nah, kapan dia memiliki 3 sifat ini, cinta kepada Allah dan diiringi oleh 2 sifat
al-khauf war raja, takut dan optimis kepada Allah, maka dia akan selalu stabil di dalam perjalanannya menuju Allah Jalla wa ala. Kemudian kata beliau, wa mata quti'a ar-ra'su mata at-ta'ir. Apabila kepalanya telah dipotong, maka matilah burung tersebut. Demikianlah seorang muslim. Dia tidak akan hidup di muka bumi ini tanpa cinta kepada Allah di dalam hatinya. Maka yang di dunia ini ada orang-orang yang Allah namakan mereka mayat, padahal mereka manusia. Tetapi Allah menamakan mereka sebagai mayat di muka bumi, padahal mereka berjalan, makan, minum, tidur, duduk, berdiri dan berjalan. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf, awaman kana maitan fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman mathaluhu fi dhulumati laysa bikharijin minha. Apakah orang yang tadinya telah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan cahaya tauhid dan sunnah, yang mana dengan cahaya tersebut dia berjalan di tengah-tengah manusia. Apakah mereka sama dengan orang-orang yang mati berjalan di dalam kegelapan, kejahilan, kesyirikan, kebidahan dan berbagai maksiat? Tentunya ini adalah sebuah pertanyaan yang bermaksud al-inkar, al-istifham, al-inkari, at-tawbih. Makna ayat ini kata para ulama, ayat ini turun berkaitan dengan para sahabat secara khusus dan siapa saja yang mengalami keadaan yang sama yang datang setelah mereka. Allah menamakan para sahabat sebelum mendapatkan hidayah Islam dan sunnah sebagai mayat-mayat yang berjalan di muka bumi. Kemudian Allah katakan mereka telah hidup semenjak mereka mendapatkan cahaya Al-Quran dan As-Sunnah. Ini menerangkan kepada kita jamaah dimuliakan Allah, seorang yang berjalan di muka bumi tanpa cinta kepada Allah, tanpa Al-Quran dan As-Sunnah di dalam hatinya, dia adalah orang yang mati alias mumi yang sedang berjalan. Nah, tidak ada yang hidup di muka bumi ini kecuali mereka yang ada wahyu di dalam hatinya. Ada cinta kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya Al-Quran dan wahyu seringkali dinamakan dengan ruh di dalam bahasa Al-Quran. Ya. Ruham min amrina. Wahyu Allah namakan sebagai ruh dari perintah kami. Maka Imam Ibn Qayyim mengatakan di sini, apabila seekor burung telah dipotong kepalanya, maka matilah seekor burung tersebut. Wa mata faqida al-janaha aw fuqida al-janahani fahuwa 'urdatun likulli sa'idin wa kas. Namun apabila dia memiliki kepala yang sempurna, namun dia kehilangan dua sayapnya, meskipun dia masih hidup, tetapi dia akan menjadi santapan untuk setiap hewan ataukah yang memburunya. Karena dia nggak bisa terbang. Terancam akan diterkam oleh binatang ataukah akan ditangkap oleh para pemburu. Demikianlah mereka yang memiliki cinta kepada Allah di dalam beragama, tetapi tidak memiliki khauf dan raja. Oleh karenanya di pertemuan yang lalu telah kita simak ucapan seorang ulama tabi'in yang bernama Makhul rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, man ta'abbadallaha birraja bil mahabbah wahdah fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan cinta, maka dia akan menjadi zindiq. Orang yang akan keluar dari agama ini dan terkadang dia tidak menyadarinya. Ya, sehingga sebagian orang mengatakan, ya, saya lebih memilih ya masuk neraka untuk beribadah kepada Allah, ya, jika daripada masuk surga karena keinginan saya. Jika Allah memberikan pilihan kepada saya untuk masuk surga dan masuk neraka untuk beribadah kepadanya, maka saya akan memilih masuk neraka. Alasannya karena masuk surga untuk kepentingan saya, sementara saya masuk neraka untuk kepentingan Allah, katanya. Ini kan ucapan kufur. Bagaimana mungkin Allah meminta hambanya untuk masuk neraka dengan alasan cinta? Kalau Allah sudah cinta, maka tentunya Allah akan menyelamatkannya dari neraka. Ya. Dan neraka bukanlah lagi tempat untuk beribadah. Neraka dan surga adalah tempat untuk mendapatkan balasan dari Allah Jalla wa'ala. Nah, kemudian kata Makhul, barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan roja, maka dia akan menjadi murjiah. Bahasa mudahnya murjiah hari ini adalah liberal. Bermudah-mudahan dengan maksiat dan meninggalkan perintah Allah dengan alasan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Wa man ta'abbadallaha bil khaufi wahdah fahuwa haruri.
Namun barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan rasa takut, maka dia akan menjadi khawarij. Khawarij di masa itu saking takutnya mereka kepada Allah sehingga mereka mengkafirkan dan menghalalkan darah sebagian kaum muslimin dengan alasan karena melakukan dosa besar. Bahkan mereka rela membunuh Utsman bin Affan di dalam tanah suci Madinah dan membunuh Ali bin Abi Thalib di bulan Ramadan di hari Jumat yang sedang keluar dari rumahnya untuk mengimami salat subuh berjamaah. Nah, kemudian beliau mengatakan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mahabbah, cinta, dan dibarengi oleh dua sifat takut dan optimis kepada Allah, bahwa sunni muttabi', maka dialah sunni sejati. Ucap makhul. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, walakinnas salaf. Setelah beliau menerangkan kepada kita bahwa tiga sifat tadi harus dimiliki oleh seorang muslim di dalam perjalanan yang menuju Allah. Cinta bagaikan kepala bagi seekor burung, dan khauf bersama roja bagaikan dua sayap bagi seekor burung. Maka beliau mengatakan walakinnas salaf, akan tetapi para ulama salaf dahulu istahabu an yuqawwa fi sihhati janahul khawfi ala janahir raja. Tetapi sebagian ulama salaf berpendapat apabila seseorang sedang sehat, agar dia mendominankan sisi khaufnya, agar dia lebih memaksimalkan rasa takut daripada roja. Kenapa? Agar mencegah dan menghardik dia bermaksiat kepada Allah. Karena orang yang sedang sehat, sedang kaya, sedang muda, potensi melakukan maksiat lebih besar daripada orang yang sudah sakit-sakitan. Dan yang menghalangi seseorang bermaksiat kepada Allah tidak ada lain selain rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya jika seorang tidak memiliki rasa takut kepada Allah, di Mekah pun sebagian orang berani berzina. Sementara ada orang tinggal di Eropa tetapi tidak pernah berani menyentuh zina karena takut kepada Allah Jalla wa'ala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun mereka yang takut akan hari di mana dia harus berdiri di hadapan Rabbnya untuk dihisab, ini maksud dari maqam rabbih. Dia takut akan hari di mana dia harus berdiri seorang diri sebagai seorang hamba di hadapan Rabbnya tanpa penerjemah untuk dihisab. Wa nahan nafsa 'anil hawa, karena dia mengingat akan hari itu, dia pun melawan hawa nafsunya yang mengajak dia untuk bermaksiat kepada Allah. Maka berita gembira dari Allah untuknya, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka sesungguhnya syurga adalah tempat tinggalnya. Tiada yang lebih menghentikan dan menghalangi seseorang untuk bermaksiat kepada Allah selain dari rasa takut kepadanya, jemaah. Oleh karenanya kita katakan tadi, sebagian orang ya tinggal di Eropa, jemaah. Pintu perzinaan terbuka lebar. Nah, dan berzina bukanlah sesuatu yang aib di mata masyarakat kalau dia sudah dewasa. Tetapi dia tidak berani melakukannya karena takut kepada Allah. Sementara ada sebagian orang tinggal di Madinah dan tinggal di Mekah tetapi berani berzina. Nasallallahu salamu alaihi. Bahkan sebagian orang di dalam Masjidil Haram berani mencuri. Nah, sedang di dalam Masjid Nabawi berani mencuri. Nasallallahu salamu alaihi. Sedang haji berani pacaran. Dan dikira tidak ada jamaah. Sedang umroh di tanah suci berani pacaran. Nah, kenapa? Karena hilangnya rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya sebagian ulama salaf mengatakan kalau seseorang itu sedang sehat, sedang kaya, sedang muda, ya, maka hendaknya dia lebih memberatkan, lebih menguatkan sisi takutnya kepada Allah daripada roja. Meskipun roja juga harus ada. Karena tanpa roja akan membuat seseorang pesimis dari rahmat Allah. Dan Nabi SAW bersabda, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Maka di antaranya adalah al-ya'su min rahmatillah. Pesimis dari rahmat Allah. Kemudian kata beliau, wa indal khuruji minad dunya yuqawwa janahur raja. Tetapi di saat dia hendak keluar dari dunia, maksudnya sudah sakit-sakitan, yang menandakan dia tidak lama lagi hidupnya, atau sedang sakaratul maut, agar dia menguatkan rasa atau sifat roja daripada sifat takut. Kalau dia dalam kondisi yang genting, dalam keadaan sakit berat, dalam keadaan sakaratul maut. Kenapa demikian? Apa dasarnya? Dasarnya banyak. Yang pertama hadis riwayat Al-Imam Bukhari dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma.
Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi thalath. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum wafatnya. Menunjukkan ini pesan yang sangat penting karena para ulama sirah menjelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum wafatnya mengalami dan menderita sakit yang sangat berat selama 12 atau 13 hari. Bahkan beberapa hari sebelum wafatnya beliau pernah pingsan sebanyak 3 kali berulang kali. Nah, dan 3 hari sebelum wafatnya ini hari-hari terberatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bersama dengan itu beliau sempat bersabda dengan sebuah sabda yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum wafatnya. Beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan optimis, berbaik sangka kepada Allah Jalla wa'ala. Alasan yang kedua kata para ulama, karena seseorang yang sudah melihat kematian dekat darinya, seringnya bahkan rata-rata tidak ada lagi keinginan, tidak ada lagi syahwat di dalam hatinya untuk bermaksiat jemaah. Bahkan dunia beserta isinya tidak ada lagi nilai untuknya. Andai kata dia bisa memberikan segala sesuatu dari dunia ini dan dia gantikan dengan kesehatan, dia akan melakukannya. Makanya ketika seorang sedang sakit berat, sedang mengalami sakaratul maut, syaitan akan datang bukan untuk mengajaknya melakukan zina, minum khamar, berjudi, durhaka sama orang tua, KDRT atau maksiat-maksiat lainnya. Tetapi syaitan datang dan berusaha untuk menjerumuskannya ke dalam neraka melalui pintu ini. Dibuat itu orang pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Di saat dia berada di dalam pesawat dan pesawatnya mengalami turbulensi yang amat dahsyat, seringkali yang teringat oleh kita cuma apa jamaah? Neraka, neraka, neraka. Kita dibuat oleh syaitan untuk tidak mengingat surga sama sekali. Ya. Dalam kondisi yang seperti itu kita dibuat oleh syaitan hanya ingat ya Allah Maha menyiksa. Orang seperti anak nggak mungkin selamat dari azab kubur. Ini kalau saya mati pasti saya dapat azab kubur, pasti neraka, pasti azab kubur. Orang seperti saya terlalu kotor untuk masuk surga. Baru kemarin saya bermaksiat, baru kemarin saya berdosa. Kita hanya selalu mengingat Allah Maha menyiksa, Allah syadidul iqab, hanya neraka, hanya azab kubur. Kita dibuat lupa oleh syaitan bahwa Allah Al-Ghaffar At-Tawwab. Kita dibuat lupa oleh syaitan bahwa Allah Jalla wa'ala pernah berfirman, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam berdosa, kufur, murtad, berzina, minum khamar dan berbagai dosa lainnya. Janganlah kalian pesimis dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa jika kalian bertobat. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Di dalam kondisi yang seperti itu, syaitan akan membuat kita lupa akan hadis qudsi yang mungkin berulang kali telah kita dengar ketika kita sehat. Ketika kita di dunia, yaitu hadis qudsi yang berbunyi, ya bani Adam law balagat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Wahai anak Adam, andai kata dosamu itu sudah setinggi langit dan sudah sejauh mata memandang, tetapi engkau memohon ampunan, bertobat kepada aku dengan jujur, maka aku akan mengampuni dosa-dosamu itu dan aku tidak peduli. Meskipun dosamu itu sudah sejauh mata memandang. Dalam kondisi yang seperti ini seringnya kita dibuat lupa akan luasnya rahmat Allah, luasnya ampunan Allah. Kita dibuat oleh syaitan hanya ingat neraka, azab kubur, neraka, azab kubur. Ini kalau mati pesawat jatuh pasti ini anak neraka, pasti azab kubur, pasti neraka, pasti azab kubur. Orang seperti ini tidak mungkin bisa masuk surga, terlalu kotor untuk diampuni oleh Allah. Apabila dia mati dalam kondisi seperti itu, dia mati sul khatimah walaupun perjalanannya menuju haji dan umrah. Hati jemaah. Nah, karena dia mati dalam keadaan berburuk sangka kepada Allah. Mati dalam keadaan pesimis dari rahmat Allah Jalla wa'ala. Dan di dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda dengan sabda yang telah Anda sampaikan tadi, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Maukah kalian aku beritahukan dosa-dosa besar yang paling besar? Di antaranya Nabi sebutkan adalah al-ya'su min rahmatillah. Pesimis dari rahmat Allah. Makanya Nabi 3 hari sebelum wafat tadi menyampaikan, jangan sampai salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan optimis,
dan berbaik sangka kepada Allah. Dan di dalam hadis qudsi lain yang Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi faliyadhun bima syaa. Aku sesuai dengan dugaan hambaku kepadaku. Silahkan dia ingin menduga apa terhadap diriku. Nah, maka hati-hati jamaah di dalam kondisi yang seperti ini. Jangan sampai kita mati dalam keadaan pesimis dari rahman Allah. Jangan sampai kita mati dalam keadaan pesimis dari ampunan Allah. Jangan sampai kita mati tetapi kita sedang suudzon kepada Arhamur Rahimin. Ya. Padahal kepada ibu sendiri kita nggak akan suudzon. Kita tahu sedurhaka apapun kita kepada ibu kita akan optimis mendapatkan ya permohonan maaf darinya. Kita optimis akan dimaafkan oleh ayah kita. Lalu kenapa dengan Allah kita tidak bisa lebih optimis dari itu? Padahal Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ketika melihat ada seorang wanita di dalam tawanan, begitu dia melihat bayinya, maka seketika itu dia mengambil bayinya dan memeluknya, kemudian menyusuinya. Kemudian Nabi pun berkata kepada para sahabatnya, "Atarawna hadil mar'ah tarihatan waladaha finnar?" Apakah menurut kalian wanita ini akan tega melemparkan bayinya ini ke dalam api? Semua para sahabat menjawab, tentu tidak akan mungkin wahai Rasulullah. Segitunya dia menyayangi bayinya, mana mungkin dia akan melemparkannya ke dalam api? Para sahabat tidak ngeh dengan maksud dari pertanyaan Nabi ini. Maka Nabi pun mengatakan kepada mereka, lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi biwaladiha. Allah lebih sayang kepada kalian, kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap bayinya ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, bukankah sifat yang sangat buruk jika seorang anak mau suudzon kepada ibunya? Ibunya yang begitu sayang, yang begitu lembut, yang begitu setia, tapi dia suudzon sama ibunya. Pasti ini anak yang nggak benar. Ya. Masa kepada ibunya sendiri dia suudzon? Maka kita katakan suudzon kepada Allah lebih tidak pantas. Karena Allah Arhamur Rahimin. Allah Arhamur Rahimin. Semakin kita bermaksiat kepada Allah, Allah justru mengatakan fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah. Kalau dengan makhluk kita, kalau kita berbuat salah kepadanya, kita akan berlari dan menjauh darinya. Ya, nggak mampu bertemu dengannya, malu, merasa telah banyak melakukan kesalahan. Semakin kita melanggar perintah-perintahnya, semakin kita menjauh darinya. Tetapi berbeda dengan Al-Khaliq jamaah. Ya. Allah mengatakan fafirru ilallah. Larilah kalian menuju Allah Jalla wa'ala. Ikhwani al-karam wa akhwati al-karimat. Ini ucapan yang sangat indah dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, yang kesimpulannya bahwa al-mahabbah, cinta kepada Allah, ar-raja, optimis dan berbaik sangka kepadanya, wal khauf, dan rasa takut kepada Allah, itu bagaikan kepala dan dua sayap bagi seekor burung. Seekor burung tanpa kepala dia akan mati, tidak akan bisa terbang meskipun memiliki dua sayap yang sempurna. Demikian juga jika dia memiliki kepala tetapi tidak memiliki sayap, dia tidak akan bisa terbang. Atau sebagian ulama mengatakan dia memiliki kepala dan memiliki kedua sayap, tetapi salah satu dari sayapnya bermasalah, maka bermasalah pula dengan penerbangannya. Demikian pula perjalanan seorang muslim menuju Allah. Sebenarnya jamaah, banyak sekali penyakit kejiwaan yang bisa ditangani oleh tiga sifat ini. Dan jika tiga sifat ini ada di hati sebagian orang, dia tidak perlu ke psikolog jamaah. Benar. Sebagian orang semestinya nggak perlu ke psikolog. Sebagian orang harus meminum obat-obat yang sebenarnya itu kan narkotika, cuma legal secara negara dengan dosis tertentu dan harus dari dokter. Dia terikat. Sebagian pasien segini dikasih obat oleh pihak medis untuk menenangkan jiwanya dengan alasan dia emosian. Orangnya sedikit ada masalah langsung tantrum. Akhirnya dia bergantungan dengan obat, sehingga sebagian orang jamaah kalau nggak ada obat itu gila dia. Bahkan tak jarang sebagian mereka berujung dengan gangguan jiwa. Karena itu kan narkotika. Penenang. Cuma dengan dosis yang legal secara negara. Karena melalui resep dokter. Nah bayangkan kalau dalam 5 tahun dia masih mengkonsumsi obat itu. Bagaimana kabel di dalam kepalanya itu? Apa nggak pada putus? Dan bayangkan kalau dia sedang ada masalah dan obat itu sedang tidak ada. Mungkin dia akan membunuh dirinya. Dia akan membunuh istri, akan membunuh anaknya. Padahal di dalam Islam kalau masalah jiwa, bawaannya suka marah. Beda halnya kalau
sakit yang memang ya medis ya luka dan sebagainya, ya jantung, ya tumor. Tapi ini masalah jiwa. Sudah ada obatnya di dalam Islam. Tidak ada yang lebih ya sempurna daripada Al-Quran. Syifa'un lima fis sudur. Sebaik-baik obat untuk penyakit hati. Contohnya kalau dia tensian. Udah ada bimbingan dari Nabi kan. Kalau dia sedang marah. Bawaannya emosi. Nabi katakan. Ucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Ketika ada dua orang sahabat sedang bertengkar di depan Nabi. Ya, salah satu dari antara mereka ihmarra wajhu. Sudah memerah wajahnya, wantafaqat audaju, dan sudah membesar, membengkak tali leher, urat lehernya. Orang kalau udah marah kan begitu. Maka Nabi mengatakan, inilah a'lam kalimatan law qalaha la dhahaba man yajid. Aku mengetahui sebuah kalimat, andai kata dia mau mengucapkannya akan hilang apa yang dia rasakan saat ini, maksudnya kemarahan. Andai kata dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka akan padam bara apinya tersebut. Kemudian bimbingan Nabi, kalau dia masih tetap marah, orang yang sedang berdiri diperintahkan oleh Nabi untuk duduk. Andai kata dia sudah duduk, masih tensian juga, masih marah juga, Nabi perintahkan untuk berbaring. Jika masih marah juga, diperintahkan untuk berwudu. Dan masih marah juga, dia bisa sholat. Insya Allah setelah itu hilang totalitas sifat marahnya. Tapi sebagian orang nggak mau dengan bimbingan agama. Dia menganggap butuh dengan obat-obat itu. Padahal masalahnya udah ada bimbingan dalam Islam. Kecuali masalahnya dia jantung, dia tumor, dia kanker, ya kan, dia sakit gigi. Iya, dia harus berobat, dia harus minum obat. Tapi ini kan masalah jiwa. Akhirnya jamaah ana mengenal seorang pemuda salafi. Dulu salah satu orang yang sangat dekat dengan ana. Beberapa kali dalam safari dakwah ke pelosok-pelosok Aceh menemani ana. Ya. Belakangan dia terikat. Ya. Dengan obat, ya, penenang, legal, dengan resep dokter. Belakangan ana mendengar dari keluarga yang udah seperti orang gila. Dulu gaji paling di depan. Padahal sebelumnya udah ana nasihati, antum nggak butuh obat itu. Kecuali antum kanker, tumor, bisul, iya. Ini masalahnya antum punya sifat tensian kan, mudah marah. Iya, kalau lagi marah nggak lost control, bisa mentala istri, mukul istri, membentak bayi dan sebagainya. Itu penyakit udah ada di dalam Islam obatnya. Kalau antum berobat dengan minum obat itu kan narkoba. Cuma dengan dosis yang dibolehkan oleh negara. Dengan resep dari dokter. Bayangkan kalau dalam 5, tapi anak pernah bilang, antum kalau masih pakai obat ini nanti antum akan gila. Dan bayangkan kalau dia masih butuh obat itu dan udah nggak punya kemampuan untuk membelinya. Gimana tuh kondisinya? Sementara obatnya udah ada di dalam Islam. Nah, kalau lagi marah baca Al-Quran, berzikir. Ya. Orang yang tensian itu jamaah insya Allah kalau dia jaga sholat 5 waktu berjamaah. Dia menjaga sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah yang lainnya. Dia jaga sholat malam. Dia sering berwudu, sering baca Al-Quran. Setiap marah mengucapkan a'udzubillah minasyaitonirrajim. Kalau sedang berdiri dia duduk. Kalau sedang duduk dia berbaring. Kalau masih marah juga dia pergi berwudu. Kemudian salat, insya Allah akan hilang. Andai kata di awalnya dia merasa berat. Harus berjuang untuk melakukannya. Setahun 2 tahun insya Allah akan menjadi biasa. Nah, beberapa teman-teman mendengar nasihat ini. Dan mereka ya cerita setelah itu, benar Ustaz, alhamdulillah anak cepat meninggalkan obat itu. Kalau enggak mungkin anak akan bergantungan. Nah, itu kan narkoba aja mah. Cuma dengan dosis yang legal. Karena dari resep dokter. Kebayang nggak antum kalau selama 10 tahun konsumsi obat narkoba masuk ke dalam tubuhnya. Jadi apa otaknya aja mah? Nah, jadi apa otaknya? Sementara dalam Islam udah ada obatnya. Makanya anak katakan tadi, banyak orang sebenarnya nggak butuh kepada psikolog dalam masalah gangguan jiwa ya, dalam masalah ini ya. Kalau dia memiliki 3 sifat ini. Nah, sebagian orang jam 1 malam ikhwah cerita istri beliau ya seorang psikolog ya. Apa namanya kalau dokter yang psikolog ya. Kadang psikolog. Kadang pertengahan malam istrinya ditelepon oleh pasien. Dan beliau harus angkat karena dia mengatakan saya ingin bunuh diri. Saya ingin bunuh diri. Ya, kalau dia punya 3 sifat ini, nggak mungkin tindakan itu dia lakukan.
Dia tahu Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghaffar. Ya kan? Dia nggak akan pesimis dari bantuan Allah. Lihat Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun beliau kena kudis. Rontok dagingnya, keluar belatung dari tubuhnya. Sehingga masyarakatnya memutuskan untuk menempatkan beliau di salah satu tempat pembuangan sampah mereka. Tetapi beliau tidak frustasi, tidak ingin bunuh diri, tidak mencari di mana jembatan tertinggi di sini saya ingin lompat. Nggak ada. Justru beliau tetap positif. Lihat dengan aura yang positif. Justru di kondisi yang seperti itu beliau memuji Allah, wa anta arhamur rahimin. Ini kembalinya ke bab ini jemaah. Demikian dengan istri beliau. Beliau diuji dengan suami yang seperti itu. Tidak lantas langsung menghilang, langsung cari jembatan untuk lompat. Beliau tetap setia merawat Nabi Ayub alaihissalam. Pendapat yang rajih adalah 18 tahun. Karena hadis Anas bin Malik. Sebagian ulama ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun. Nah, tapi lihat sebagian orang zaman, dikit ada masalah pingin bunuh diri. Dikit ada masalah cari YouTuber curhat di medsos. Coba lihat jamaah, orang-orang yang sedang diuji rumah tangganya dan dia menghubungi konten kreator, apakah rumah tangga menjadi lebih baik? Enggak, berantakan semuanya. Padahal mungkin kalau dia enggak masuk ke medsos, tidak curhat ke YouTuber, ke konten kreator, mungkin rumah tangganya masih bisa diperbaiki dan keadaan dia dan anak-anaknya menjadi lebih baik. Ya. Sementara konten kreator tujuannya adalah bombastis, harus bombastis supaya netizen heboh. Dan dia mendapatkan keuntungan dari itu. Itu memang prinsip YouTuber dan konten kreator. Kontennya harus bombastis memang. Ya. Harus kontroversial. Biar rame. Sekarang lihat sebagian ibu-ibu. Sebagian orang udah bercadar. Dikit ada masalah keluarga curhat ke YouTuber. Curhat ke konten kreator. Kemudian tampil. Dia sudah menyampaikan tentang aib-aib lelaki yang itu adalah lelaki paling sempurna di matanya sebelum dia bercerai. Bahkan statusnya dalam Islam, dia masih sebagai suaminya. Sebagian wanita sudah membongkar aibnya. Padahal aib yang dia bongkar itu suaminya. Secara agama masih status suami. Anggaplah sudah bercerai secara Islam. Tetapi kan itu menjadi beban sosial untuk anak-anaknya. Bagaimanapun itu kan ayah kandung anak ya. Iya. Sekian lama itu akan tersimpan di medsos. Terdengar oleh anaknya. Dan anaknya akan dibuli dengan aib-aib ayahnya tersebut. Iya. Oleh teman-temannya di sekolah. Tapi sebagian wanita jamaah. Iya. Bahkan sebagian laki-laki juga demikian. Tetapi orang yang mengenal Allah Jalla wa'ala. Yang memiliki sifat mahabbah. Yang memiliki sifat roja. Yang memiliki rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Akan stabil perjalanan yang menuju Allah Jalla wa'ala. Dia akan selalu stabil, baik ketika dia sedang kaya maupun dia sedang miskin. Dia akan stabil walaupun dia sedang sehat walaupun atau sedang sakit-sakitan. Ya. Dalam keadaan mendapatkan musibah atau dalam keadaan nikmat, dia akan selalu stabil. Para nabi ada yang kaya dan ada yang miskin. Para sahabat ada yang kaya dan miskin, tetapi kekayaan atau kemiskinan tidak mempengaruhi keistiqomahan mereka di atas jalan Allah Jalla wa'ala. Nah, para nabi ada yang kaya, ada yang miskin. Ya, tetap istiqomah di atas agama Allah. Para sahabat Nabi ada yang kaya dan ada yang miskin. Yang mempengaruhi mereka istiqomah tidaknya di atas agama Allah bukanlah kekayaan atau kemiskinan. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, ini hendaknya menjadi bahan renungan dan ini bahasan yang sangat penting untuk kita sampaikan kepada anggota keluarga dan anak keturunan kita. Apalagi Gen Z hari ini jamaah, dikit ada masalah tantrum. Ya. Ya, apalagi Gen Z yang berumah tangga yang dan tidak mendapatkan bimbingan ilmu agama. Dikit ada masalah langsung ke mahkamah syariah. Dikit ada masalah langsung berpikir cerai. Udahlah kita udah saling nggak cocok tanpa mempertimbangkan masalah dan mafsadah terhadap masa depan anak-anaknya. Dia tidak memikir ayahnya akan jantungan melihat dia bercerai. Sementara secara agama masih ada ruang untuk musyawarah. Secara agama masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Kita bicara kaidah umum, bukan kasus khusus ya. Ya. Meskipun di dalam Islam hukum talak itu kata Syekh Utsaimin terbagi menjadi 5. Terbagi menjadi 5. Terkadang wajib, terkadang sunnah, terkadang makruh, terkadang mubah, terkadang haram. Dan perceraian tidak selalu tercela. Bahkan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ulamanya sahabat, ahli tafsir para sahabat. Beliau pernah digugat cerai 2 kali oleh istrinya. Kata para ulama, apakah kita akan mengatakan Zaid bin Thabit suami yang gak beres? Hah? Orang yang gak pandai membina rumah tangganya. Beliau ulama tafsirnya para sahabat Nabi. Zaid bin Thabit.
Orang yang dipanggil oleh Abu Bakar di masa khilafahnya untuk mengumpulkan mushaf Al-Quran. Beliau pernah digugat cerai oleh istrinya sebanyak 2 kali. Kata para ulama ini menunjukkan jamaah cerai, perceraian yang itu dinamika kehidupan. Ya, bukan hanya masalah ya orang itu belum pandai berumah tangga. Enggak. Terkadang memang ya ujian dari Allah. Dan terkadang itu adalah keputusan terbaik. Ya. Karena masalah rumah tangga itu juga adalah masalah ketentraman dan kenyamanan. Syahidnya jamaah dimulakan Allah. Sebagian orang jamaah rumah tangganya tidak stabil karena tidak stabilnya 3 sifat ini. Ya. Perjalanannya, sifatnya, akhlaknya tidak stabil. Itu sebenarnya kembali kepada 3 sifat ini. Karena dia tidak paham bab ini sehingga dia menganggap ini karena kemiskinan, karena sedang sakit-sakitan, sedang jatuh ekonominya, karena sedang jatuh usahanya. Padahal kembalinya ke bab ini jemaah. Kembalinya ke bab ini. Nah, baik jemaah yang dimulakan Allah, di sini ada ucapan Ali bin Abi Thalib yang sangat indah dinukilkan oleh Syekh. Saya bacakan dan seyogyanya ini ucapan kita tulis dengan tinta dari emas. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "La yarju 'abdun illa rabbah wa la yakhafanna illa dzambah." Seorang hamba yang sesungguhnya dia tidak akan berharap, tidak akan optimis kecuali kepada Rabb-nya. Arhamur Rahim. Nah, Anda boleh pesimis kepada seluruh penduduk dunia, tetapi jangan pernah pesimis kepada sang pemilik dunia. Nah, seluruh pintu manusia boleh tertutup, tetapi Anda harus yakin pintu Arhamur Rahimin tidak akan pernah tertutup. Nah, tidak akan pernah tertutup. Orang yang kafir bertobat, Allah terima taubatnya. Muslim, murtad, Allah tunggu. Dia taubat, Allah mulai dari awal dengannya. Dan Allah anggap seakan dia tidak pernah murtad sebelumnya. Penzina bertobat, Allah anggap seakan dia tidak pernah berzina sebelumnya. At-taibu minadz dzamb kaman la dzanbalah. Orang yang telah bertobat seperti orang yang tidak menyentuh dosa itu. Nah, demikian juga dalam masalah rezeki. Nah, dalam masalah rezeki. Nah, jamaah dimuliakan Allah, kata Ali bin Abi Thalib, seorang hamba tidak akan optimis, tidak akan berharap kecuali hanya kepada Rabb-nya. Manusia bisa setia dan bisa tidak. Orang yang tadi pagi paling setia kepada kita bisa jadi malam ini menjadi orang yang paling berkhianat kepada kita. Demikian juga sebaliknya. Orang yang paling setia kepada kita di malam ini bisa jadi besok pagi menjadi orang yang paling berkhianat kepada kita. Betapa banyak para pengusaha ditipu oleh adminnya. Ya kan? Iya. Pengusaha dibawa lari miliaran rupiah uangnya oleh admin yang dulunya miskin menjadi kaya sebab dia. Tadinya nggak punya rumah, bisa punya rumah setelah bekerja sama dia. Nggak punya mobil, bisa beli mobil setelah bekerja sama dia. Rupanya ditipu sama orang tersebut. Yang dia sudah berjasa luar biasa kepadanya. Bahkan sebagian orang ditipu oleh anaknya sendiri. Nah, ada juga yang ditipu oleh istrinya sendiri. Karena manusia, adapun Allah Arhamur Rahimin. Kita tidak boleh pesimis dari kasih sayangnya. Kita tidak boleh pesimis dari rahmatnya. Kita tidak boleh pesimis dari bantuan dan pertolongannya. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, wa'alam anna an-nasra ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karb wa anna ma'al usri yusra. Kamu harus yakin, kata Nabi, pertolongan Allah itu pasti datang kepadamu selama kamu bersabar. Yang kedua, kamu harus yakin bahwasanya al-faraj, kelapangan, pasti akan datang di saat kamu berada di dalam kegentingan. Yang ketiga, kamu harus yakin kemudahan itu bersama kesulitan. Tinggal nunggu jamaah. Apa yang membuat kita nggak mau bersabar? Sementara sabar sebab Allah menolong kita. Sementara tidak sabarnya kita tidak membuat musibah yang besar mengecil, ya kan? Tidak sabarnya kita tidak membuat musibah yang banyak menjadi sedikit. Tidak sabarnya kita tidak membuat kita yang sedang sakit menjadi sembuh. Sementara kalau kita bersabar, yang pertama dapat pahala sabar yang begitu banyak. Yang kedua, turun pertolongan dari Allah. Kegentingan berubah menjadi kelapangan. Dan kesulitan berubah menjadi kemudahan. Oleh karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, seorang hamba yang benar-benar menghambakan dirinya kepada Allah, yang mengenal Rabb-nya dengan nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, dia tidak akan pernah pesimis darinya. Bahkan dia tidak akan berharap kecuali hanya kepadanya. Yang kedua, kata beliau, wala yakhafanna illa dzambah. Dia tidak takut kecuali kepada dosanya. Nah,
Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagian orang lebih takut ditangkap Dajjal, Ya'juj wa Ma'juj daripada mati dalam keadaan belum bertobat dari dosanya. Padahal jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak bahaya andai kata kita mati karena dicincang-cincang oleh Dajjal. Gak bahaya. Andai kata Anda mati karena Anda dicabik-cabik oleh Ya'juj wa Ma'juj, tidak bahaya. Selama Anda mati di atas tauhid, di atas sunnah, di atas husnul khatimah. Kita tidak bahaya mati jatuh pesawat, jamaah. Mati terbakar, mati tenggelam, mati dibunuh, mati ditembak, mati diracun, mati difitnah, mati tidak punya pakaian, mati karena lapar, mati karena haus, mati sebagai orang miskin. Yang bahaya itu adalah kalau kita mati dan kita belum bertobat dari banyak dosa. Itu yang membahayakan kita. Nah, oleh karenanya setiap Nabi berkhutbah, baik khutbah Jumat ataukah selainnya, selalu membuka ceramahnya dengan apa, jamaah? Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Itu yang Nabi tidak pernah tinggalkan setiap kali mau berceramah. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari dosa-dosa kita dan dari buruknya jiwa kita. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Imam, guru kami di Yaman, seringkali dalam khutbah Jumat mengatakan kita lebih takut terhadap dosa kita daripada pesawat-pesawat tempur Amerika. Pesawat tempur Amerika, kapal perang mereka tidaklah lebih berbahaya daripada dosa kita sendiri. Dosa kita lebih bahaya daripada alat-alat militer orang-orang kafir. Nah, baik jamaah ini dimuliakan Allah, kita kumandangkan azan, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab antara adzan dan iqamah insyaallah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan inilah dia apa yang sedang kita kerjakan di Masjid Al-Hijrah, di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat bisa menyaksikan panitia pembangunan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan lantai 1 ruang utama sholat. Di antaranya adalah pemasangan granit untuk lantai sholat, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan dinding dan ornamennya, dan juga targetnya adalah pemasangan AC untuk kenyamanan sholat. Dan ini semua dikerjakan secara serentak. Para tukang benar-benar bekerja dengan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dalam hari yang tidak berapa lagi menuju bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ana sekarang berada di rooftop bahagian paling atas daripada Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, seperti yang antum bisa saksikan kaum muslimin dan muslimat, bahwa tinggal sekitar 40 atau 45% lagi insyaallah ta'ala pekerjaan pengecoran rooftop untuk lantai paling akhir daripada Masjid Al-Hijrah. Dan ini juga menjadi sebuah progres yang harus kita kejarkan juga besertaan dengan progres lantai 1 untuk penggunaan bulan Ramadan. Mari ma'asyarul muslimin dan muslimat, bangun kejayaan agama kita melalui tempat-tempat majelis ilmu di mana kaum muslimin dan muslimat menimba ilmu agama, belajar ilmu agama dan menyebarkannya ke permukaan bumi. Dan yakinlah bahwa orang yang menunjukkan manusia jalan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan untuk saudaranya hal-hal yang berhubungan dengan apapun, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan untuknya dunia dan akhirat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musmaja. Saya sebagai sekretaris Desa Bah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Banjir bandang kejadiannya sekitar tanggal 27 November 2025. Saat itu sekitar jam 8 pagi, ini rumah-rumah warga 34 unit rumah terbawa arus air. Satu menasah, satu lagi MCK, fasilitas air bersih, dan jembatan penghubung. Itu salah satu jembatan penghubung
dari desa ke kecamatan dan dari desa ke kabupaten ini salah satu jembatan kami sudah terputus. Di desa ini ada 210 kepala keluarga. Jadi pas kejadian kemarin mengungsilah ke atas. Jadi pada saat sekarang ini sebagian sudah pulang lagi ke rumah keluarganya masing-masing. Jadi pada saat kejadian itu kami sangat panik. Keesokannya kami sangat panik karena akses kami sudah terputus. Kami tidak bisa lagi keluar. Hari kedua kami langsung kerahkan warga untuk bergotong royong mencari akses keluar dari desa ini untuk mencari kebutuhan. Namun gagal, kami tidak mampu. Hari kedua, hari ketiga selanjutnya begitu juga. Terakhir solusinya itulah kami pasang jembatan gantung dengan cara swadaya. Kami memakai alat seada-adanya inilah jembatan kami untuk membawa bekal dari desa sebelah, membawa logistik kemari dan untuk mengangkut hasil daripada petani ke sebelah. 1 minggu ada kami menerobos jalan keluar. Kami terobos jalan desa sebelah Pantan Penyu, kami juga tidak mampu. Karena longsornya parah sekali, harus membutuhkan alat berat, kami tidak mampu juga. Makanya jalan satu-satunya kami bentangkan tali inilah. Untuk kondisi masyarakat sekarang ini, bantuan ada bantuan datang, baik dari pemerintah maupun dari relawan-relawan, ada yang membawa beras dan kebutuhan lainnya. Dan itulah kebutuhan kami di sini terutama sekali logistik sembako kan, karena kami tidak bisa lagi mengangkut hasil panen keluar karena akses sudah terputus. Bantuan kami bilang cukup, ya nggak cukup. Baik, jamaah dimuliakan Allah. Di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ustadz, apakah seorang anak yang berkebutuhan khusus di dalam kurung autis itu dihisab Ustadz nanti di hari kiamat? Anak-anak berkebutuhan khusus yang apabila melaksanakan salat itu tidak seperti halnya anak-anak lain yang diam, khusyuk, tidak melakukan gerakan apa-apa kecuali gerakan salat. Anak-anak dalam kurung yang berkebutuhan khusus ini banyak gerakan di luar salat. Itu bagaimana Ustadz? Dihisabkah Ustadz? Ya, yang pertama jamaah dimuliakan Allah, Anda ingin menghibur beliau dan kita semua bahwasanya semua kita sebenarnya mendapatkan ujian, hanya saja bentuk ujiannya berbeda-beda. Ada orang yang sampai hari ini diuji belum punya istri sekalipun, ya kan? Belum punya pasangan itu. Atau sebagian orang setelah menikah tapi diuji belum punya anak. Bahkan ada beberapa ulama kita hari ini ada yang belum punya anak. Sekarang asal Syekh Shalal Fauzan tidak punya anak. Aisyah radhiyallahu anha punya suami seorang nabi tapi Allah nggak anugerahkan anak untuk beliau. Ya, siapa yang nggak pengen punya anak dari suami yang nabi loh jamaah. Ya. Tidak ada istri nabi yang melahirkan anak untuk nabi selain Khadijah. Kecuali Mari Al-Qibtiyah, seorang budak sahaya. Ya, itu juga ujian ya. Atau ada sebagian orang diuji dengan punya anak. Dengan ujian lebih berat dari ini. Ini mesti mending berkebutuhan khusus. Ana mengenal beberapa teman saleh, suka bantu dakwah, Allah uji anak perempuannya lesbi jemaah. Sudah dinikahkan, tiba-tiba lari dia tinggalkan suaminya. Kemudian lebih memilih tinggal dengan pasangan yang sama-sama perempuan di salah satu apartemen. Sampai hari ini belum pulang ke rumah. Beliau meninggal, dia masih seperti itu. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ya, beliau orang tua, sahabat dekat anak dari negeri jiran. Kalau cerita tentang anaknya, kayaknya mau jatuh pingsan beliau. Beliau udah berjenggot, pejuang dakwah sunnah. Tapi ya qaddarallahu masyafa'al. Ujian, seperti Nuh alaihissalam berdakwah 1000 tahun, kurang 50 tahun. Istri dan anak kandungnya sendiri masih kafir. Itu lebih buruk daripada LGBT tapi muslim. Makanya Anda katakan tadi, ujian kita beraneka ragam. Ada sebagian teman-teman jamaah udah miliaran rupiah ngeluarin uang untuk program bayi tabung. Sampai hari ini belum berhasil. Nah, ada sebagian orang punya anak, tapi anaknya nggak sholat. Ada sebagian orang punya anak, sehat akalnya, bukan berkebutuhan khusus, tetapi sudah hamil di luar nikah. Nah,
Ada yang anaknya sempurna, tidak berkebutuhan khusus, tetapi terjerat narkoba, keluar masuk diskotik, bahkan ada yang mati overdosis di dalam diskotik. Nah, maka hendaknya selalu bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas berbagai limpahan nikmatnya dan bersabar atas berbagai ujiannya. Baik, menjawab pertanyaan ini, Al-Imam Nawawi rahimallahu ta'ala mengatakan, ketika beliau menjelaskan firman Allah Jalla wa'ala, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولًا. Tidaklah kami mengadab suatu kaum kecuali kami telah mengutus seorang Rasul kepadanya. Kata beliau, apabila orang yang punya akal tidak diadab oleh Allah karena belum sampai hujjah, penjelasan kepadanya, walaupun dia kufur atau dia melakukan pelanggaran agama, karena belum ada penjelasan kepadanya, apalagi orang yang nggak punya akal, kata Imam Nawawi. Itu sisi pendalilannya. Nah, sebagian ulama lainnya mengatakan ketika ditanya tentang sebagian anak kaum muslimin, wulida makhbula, terlahir dalam keadaan berkebutuhan khusus, nggak punya akal. Apa kata beliau? Saya berharap dia langsung masuk surga. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Mereka yang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti mereka beriman, kami akan tempatkan mereka di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Nah, apalagi kalau dia tidak berakal, belum mukallaf, semua pelanggaran agama yang dia lakukan tidak tercatat dosa. Nah, dan anak yang seperti ini didekatkan dengan Al-Quran, jemaah. Didekatkan dengan Al-Quran. Ya, sering-sering dibacakan zikir yang Nabi bacakan kepada Hasan dan Husain setiap sore. Apa doanya? Wa'idhukuma bikalimatillahi tammah min syaitanin wahamah wa min ainil lamah wa min syarri ma khalaq. Kalau anak antum satu orang laki-laki berarti u'idhuka. Kalau anak antum perempuan satu orang berarti u'idhuki bikalimatillahi tammah. Ini adalah doa yang Nabi ruqyah yang Nabi lakukan setiap sore. Ruqyah itu enggak mesti karena kesurupan. Ya, aku lindungi engkau dengan Allah, dengan kalimat-kalimat yang sempurna, ya, dari syaitan yang menakutkan, dari penyakit ain yang menyakitkan, dan dari segala kejelekan yang telah Allah ciptakan. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan anak beliau ini menjadi lebih sempurna, menjadi lebih sehat, dan Allah kumpulkan beliau dengan anak beliau ini dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Demikian juga dengan kita, amin ya rabbal alamin. Allah ta'ala alam bisawab, wal ilmu ilallah. Masih ada yang lain? Nah, silakan. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Insyaallah. Baik, barakallahu fiik. Jazakallah. Berarti pertanyaannya, kenapa yang seringkali melakukan tindakan kezaliman di dalam dunia bisnis adalah berbasis agama? Yang pertama, barakallahu fiik, mengatakan yang paling banyak ini kebutuh survei dulu. Ya kan? Manusia di dunia ini jumlahnya 7 miliar kurang lebih. Yang muslim cuma 1 miliar. Pasti kan minoritas yang berbasis agama. Muslim yang benar-benar salat, menjalankan agama lebih minoritas lagi. Ya, sehingga dari sini saja mungkin kurang tepat kita katakan mayoritas yang melakukan kezaliman dalam dunia bisnis itu berbasis agama. Nah, yang kedua, kalau kita lihat apa sebabnya, maka yang pertama itulah sifatnya manusia. Wa kanal insanu zaluman jahula. Manusia itu suka zalim dan suka jahil. Yang ketiga, karena rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala yang tidak ada. Ya, karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Sebagian orang walaupun berilmu, ya, sebelum berangkat haji furoda, nggak berangkat 100% uang kembali. Itu kalau belum berangkat. Ya.
Giliran batal berangkat, beda lagi. Ya, dirayu-rayu untuk tidak ditarik. Padahal nanti akadnya batal berangkat, langsung dikembalikan minggu pertamanya. Ya, 1 minggu setelah nggak jadi berangkat langsung dikembalikan. Giliran udah batal, alasannya uang masih ditahan oleh pihak broker dan itu kan bukan urusannya jamaah, ya kan? Akad dia nggak berangkat, kembalikan. Apa sebabnya? Karena tidak takut kepada Allah. Kalau dia takut kepada Allah dari awal dia tidak berjanji demikian. Atau dia punya uang yang cukup untuk menggantikan uang jamaah meskipun uang dia belum dikembalikan oleh broker visa. Ya, kembali kepada rasa takut kepada Allah. Benar kayak Bapak bilang tadi. Di Ka'bah ana dulu nggak percaya ada pencuri, Pak. Tapi ana dengar sendiri dari askar dan dari seorang ustadz yang sudah tinggal di Mekah dari tahun 2012 dari Aceh. Itu di tawaf ada sindikat cium hajar aswad. Sebagian mereka, mohon maaf, dari Indonesia, dari satu daerah yang sudah ma'ruf kalau di Mekah Madinah, dari daerah itu rata-rata sindikat cium hajar aswad. Ya, orang ditawar cium hajar aswad, orang mau. Orang kira ini malaikat dari mana datang nawarin. Selesai cium hajar aswad diperas dia. Pernah anda melihat seorang ibu 10 terakhir Ramadan, 3 juta diperas. Setelah memberikan semua uang yang ada di badannya, diminta lagi untuk mentransfer. Oke, karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Tapi ada orang tinggal di Amerika, ada uang 1000 ya di jalan dia dapatkan, tidak berani dia ambil, tidak berani dia nipu orang karena takut kepada Allah. Sejatinya dia tidak berbasis agama. Kalau dia berbasis agama yang sesungguhnya, tidak mungkin dia menipu. Nah, wallahu taala alam bisawab. Kiranya ini dapat kita kaji, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولهذا جاء يزيدك إيمانا على الإيمان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Dan inilah dia apa yang sedang kita kerjakan di Masjid Al-Hijrah, di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah di Kota Pekanbaru. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat bisa menyaksikan panitia pembangunan terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan lantai 1 ruang utama sholat. Di antaranya adalah pemasangan granit untuk lantai sholat, pemasangan pintu dan jendela, pemasangan dinding dan ornamennya, dan juga targetnya adalah pemasangan AC untuk kenyamanan sholat. Dan ini semua dikerjakan secara serentak. Para tukang benar-benar bekerja dengan berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan dalam hari yang tidak berapa lagi menuju bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Ana sekarang berada di rooftop bahagian paling atas daripada Masjid Al-Hijrah. Alhamdulillah, seperti yang antum bisa saksikan kaum muslimin dan muslimat, bahwa tinggal sekitar 40 atau 45% lagi insyaallah ta'ala pekerjaan pengecoran rooftop untuk lantai paling akhir daripada Masjid Al-Hijrah. Dan ini juga menjadi sebuah progres yang harus kita kejarkan juga besertaan dengan progres lantai 1 untuk penggunaan bulan Ramadan. Mari ma'asyarul muslimin dan muslimat, bangun kejayaan agama kita melalui tempat-tempat majelis ilmu di mana kaum muslimin dan muslimat menimba ilmu agama, belajar ilmu agama dan menyebarkannya ke permukaan bumi. Dan yakinlah bahwa orang yang menunjukkan manusia jalan kebaikan, maka Allah akan berikan pahala seperti orang yang mengamalkan kebaikan tersebut. Dan barang siapa yang memudahkan untuk saudaranya hal-hal yang berhubungan dengan apapun, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan memudahkan untuknya dunia dan akhirat. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musmaja. Saya sebagai sekretaris Desa Bah, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Banjir bandang kejadiannya sekitar tanggal 27 November 2025. Saat itu sekitar jam 8 pagi, ini rumah-rumah warga 34 unit rumah terbawa arus air.
satu menasah, satu lagi MCK, fasilitas air bersih dan jembatan penghubung. Itu salah satu jembatan penghubung dari desa ke kecamatan dan dari desa ke kabupaten. Ini salah satu jembatan kami sudah terputus. Di desa ini ada 210 kepala keluarga. Jadi pas kejadian kemarin mengungsilah ke atas. Jadi pada saat sekarang ini sebagian sudah pulang lagi ke rumah keluarganya masing-masing. Jadi pada saat kejadian itu kami sangat panik. Keesokannya kami sangat panik karena akses kami sudah terputus. Kami tidak bisa lagi keluar. Hari kedua kami langsung kerahkan warga untuk bergotong royong mencari akses keluar dari desa ini untuk mencari kebutuhan. Namun gagal, kami tidak mampu. Hari kedua, hari ketiga selanjutnya begitu juga. Terakhir solusinya itulah kami pasang jembatan gantung dengan cara swadaya. Kami memakai alat seada-adanya, inilah jembatan kami untuk membawa bekal dari desa sebelah, membawa logistik kemari dan untuk mengangkut hasil daripada petani ke sebelah. 1 minggu ada kami menerobos jalan keluar. Kami terobos jalan desa sebelah Pantan Penyu, kami juga tidak mampu. Karena longsornya parah sekali, harus membutuhkan alat berat, kami tidak mampu juga. Makanya jalan satu-satunya kami bentangkan tali inilah. Untuk kondisi masyarakat sekarang ini, bantuan ada bantuan datang, baik dari pemerintah maupun dari relawan-relawan, ada yang membawa beras dan kebutuhan lainnya. Dan itulah kebutuhan kami di sini, terutama sekali logistik sembako kan, karena kami tidak bisa lagi mengangkut hasil panen keluar karena akses sudah terputus. Bantuan kami bilang cukup, ya nggak cukup.